Teman-temanku, Shalom, puji Tuhan, bertambah lagi saudara seiman kita dari daerah Magelang, Semarang ataupun Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa kisah perjalanannya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita saksikan video berikut ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Kenalkan, nama kecil saya, nama asli saya Muhammad Nastain. Saya lahir besar dari keluarga yang kalau boleh dibilang itu keluarga yang Muslim taat. Mungkin hanya saya saja yang tidak taat karena terbukti sampai sekarang saya masih dianggap sebagai orang yang murtad. Nah, kemudian Tuhan tangkap saya, lahir baru menjadi Abraham Nastain. Kalau boleh saya saksikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu masa kecil saya itu kurang mengerti dengan yang namanya kekristenan. Ya bukan cuma kurang mengerti, memang benar-benar tidak mengerti. Yang saya tahu adalah bahwa orang yang hidup di luar daripada keyakinan saya yang dahulu itu adalah orang kafir. Nah, pernah dulu waktu saya masih kecil, saya waktu itu tinggal sama keluarga dan saya sekolah di Tarbiyatul Atfal. Saat itu masih di Tarbiyatul Atfal, kalau sekarang ini mungkin ya taman kanak-kanak. Saat itu saya pernah punya satu teman tetangga juga. Itu saya juga tidak mengerti kalau orang itu orang Kristen. Pernah satu saat saya diajak untuk ikut dengan teman saya, tetangga saya. Itu mungkin kalau sekarang namanya sekolah minggu. Nah, berapa kali, kalau tidak 2-3 kali diajak. Saat itu yang saya tahu adalah bahwa ikut teman saya itu diajari menulis, menggambar, pulang diberi kue, kemudian diberi alat tulis. Kan memang saat itu namanya anak-anak kan suka sekali dengan namanya permainan. Nah, satu ketika tidak tahu kenapa ibu saya itu dapat kabar kalau saya ikut sekolah minggu. Lah saya ditanya, kowe melu sekolah minggu, artinya kamu ikut sekolah minggu. Ya saya tidak ngerti sekolah minggu itu apa. Yang saya tahu hanya ikut main bersama. Lah setelah itu kemudian dilaporkanlah ke orang tua saya, ke bapak saya dan kakek saya. Saat itu saya dapat hajar habis-habisan. Dipukul habis-habisan, kemudian dilarang bergaul dengan tetangga saya. Bahkan tetangga saya dilabrak, didatangi oleh keluarga saya, bahkan diancam kali lagi berani ngajak saya untuk ikut sekolah minggu, tak pateni. Tak pateni itu kalau itu bahasa Jawa, kalau ini tak, saya bunuh kamu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai harus bisa menjaga jarak, bahwa itu bukan teman saya, itu bukan yang layak untuk kita saya ajak bermain, saya kumpuli. Nah, kemudian oleh keluarga saya dititipkan ke salah satu, di tempat saya ada anak magang di musola, mungkin habis dari pondok pesantren mana, dia ada menjadi pengerja di musola di tempat saya di Semarang. Nah, sama Mas inilah saya belajar semua, baik belajar mengaji, belajar juga bagaimana berdoa. Bahkan sama beliaunya ini saya diajari untuk doling. Saya itu masih anak-anak, tapi mereka ajak saya doa keliling. Jadi bukan hanya orang Kristen, Bapak, kalau istilah doa keliling. Mereka pun pada zaman itu mengajarkan kepada kami yang
terlibat sebagai anak-anak remaja masjid ya ikut doa, entah ke sekolah Kristen, entah ke gereja-gereja yang ada di sekitar kita berdoa di situ. Nah, perjalanan waktu kemudian saya mulai aktif dengan kegiatan pemuda masjid, sampai dengan kemudian ada beberapa aktivis, kalau tidak salah saat itu dari Solo datang ke Semarang, merekrut kami untuk bergabung kepada mereka. Nah, saat itu mereka mengajak kami untuk memerangi kebatilan. Nah, memerangi kebatilan itu ya menurut mereka adalah yang di luar keyakinan mereka, itu dianggap sebagai kebatilan. Nah, mulai dari situlah kemudian awal mula kami mulai mengganggu, mulai orang Jawa bilang ngisruh, membuat kacau. Ada yang rumah ibadahnya kita lempari, ada yang bahkan di Semarang itu ada satu stasiun radio swasta, entah sekarang masih ada atau tidak, saya kurang tahu, di daerah Mugas itu. Dulu pernah kami rusak antenanya, bahkan ada gereja di sekitar situ, di dekat radio Kristen itu. Waktu itu kami berserta rombongan beberapa orang. Saat itu saya punya motor zaman dahulu, itu motor Suzuki FR. Itu kita lepas knalpotnya kalau ibadah Minggu Raya. Kami beberapa motor kita lepas knalpotnya, mesin kita kasih nyala, knalpotnya menghadap gereja. Jadi sementara mereka kebaktian, kami nyalakan motor sampai selesai. Bahkan ketika gereja ini kemudian karena merasa bising, terus pintunya itu ditutup supaya tidak terlalu berisik karena suara knalpot dari motor kami. Nah, oleh saya tidak berhenti di situ. Saat itu saya dan teman-teman bawa benderat. Jadi pintu gereja saat itu model kupu tarung, itu pintu yang dua dijadikan satu. Itu pegangannya kita ikat sama benderat untuk bikin besi kolom itu. Nah, sampai kemudian ibadah selesai, mereka buka pintu tidak bisa. Akhirnya salah satu orang gereja lompat buka jendela, lompat keluar jendela, kemudian dibukalah dari luar, dilepas kawat benderatnya itu. Nah, tidak lama pendetanya keluar terus mendatangi saya. Nah, saat itu kami dengan teman-teman sudah siap untuk kalau memang tidak terima, kita sudah siap untuk bikin keributan. Nah, tapi saat itu yang di luar pemikiran kami adalah ketika pendetanya ini datang mendatangi saya, kemudian tanya, ada perlu apa Mas ya? Saya pikir datang itu mau ngajak ribut, tapi rupanya tanya kepada saya, Mas, ada perlu apa? Nah, saat itu saya memang dari rumah sudah membawa, dulu ada namanya sampo yang kemasan plastik, tapi bentuknya bulat kencang, itu dulu namanya sampo dulu Sunslick, tapi yang bungkusnya keras. Nah, saat itu saya serahkan kepada pendeta ini. Pak, saya cuma mau nyampaikan ini, ada titipan sampo buat keramas Yesus. Nah, pikirnya kami dan rekan-rekan kami saat itu berpikir bahwa itu sebuah pelecehan. Mesti kalau begitu akan terjadi keributan, dan memang kami sudah setting untuk supaya terjadi keributan. Dan rupanya di luar dugaan kami, saat itu sampo itu diterima. Kemudian
sama hamba Tuhan ini, sama pendeta ini. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Nanti tak sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat berkat sampo. Dari Mas siapa? Nanti tak sampaikan. Saat itu saya benar-benar duduk terdiam. Artinya begini, bayangan saya, ini akan terjadi keributan, tapi rupanya diresponi lain oleh pendeta ini. Sampai kemudian, karena saya hanya diam saja, sampai pendeta ini pulang masuk ke gereja, saya diam berdiri saja, terduduk diam. Teman saya seret saya, bahkan maki-maki saya, minta maaf, goblok, diam saja. Saya memang, saya itu tidak sempat berpikir, kok saya bisa seperti ini. Sudah, ketika saya pulang, mulai lagi susun rencana lain. Nah, satu ketika di daerah Semarang Barat, itu ketika kami sedang duduk sama-sama, itu kami ketemu dengan seorang penginjil. Tapi saat kami tidak ngerti penginjil itu apa, bagaimana saya tidak ngerti. Yang kami tahu adalah saat beliau ini sedang ngobrol dengan beberapa tukang becak, salah satu bukunya itu terjatuh. Dan ketika saya baca, saya lihat dengan teman-teman, oh ternyata itu kalau semacam traktat untuk penginjilan. Nah, saya pegang itu, terus saya ngomong kepada teman-teman saya sampaikan bahwa oh ternyata orang ini yang selama ini kita pikir orang baik menurut kita saat itu, Pak, ternyata dia penginjil. Sudah, kami nyusun rencana lagi. Berapa hari kemudian beliau ini orang Porong Sidoarjo tapi penginjilan di Semarang. Itu malam-malam kami panggil, kami pakai motor 2 berboncengan, beliau kita bonceng 3, terus sampai di jembatan Banjir Kanal Barat saat itu, pas di tengahnya persis, kami berempat, masing-masing saya pegang tangan kanan, teman saya satunya pegang tangan kiri, yang satunya kaki kanan, yang satunya kaki kiri, kita ayun, kita lempar ke sungai Banjir Kanal Barat. Sambil kita teriak, wah kucing kering, itu permainan anak-anak zaman dahulu. Itu artinya apa? Buang kucing kurus. Memang kebetulan orangnya kurus saat itu. Nah, kami cuma tertawa saja saat itu, saya tidak mengerti hati saya terbuat dari apa. Tapi yang jelas kalau kami melakukan hal seperti itu kepada orang kafir pada saat itu sebuah kebanggaan. Memang kita perhatikan, kita lihat ketika jatuh masuk ke sungai, itu ketinggian dari jembatan itu lebih dari 6 meter. Jadi begitu biur itu dia berenang pelan-pelan sampai minggir kemudian pergi. Yang saya tahu saat itu kita perhatikan memang sempat kita lihat karena gelap, saya lihat dia minggir. Banyak hal Bapak yang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya saksikan. Bahkan ada satu keluarga ini, keluarga Kristen, pernah satu saat kami bersama teman-teman tengah malam kita ambil kaleng bekas tempat kaleng cat itu, kita keselokan, kita cari TA1 itu kotoran manusia, kita taruh di kaleng, kemudian kita kasih air sedikit, kita aduk pakai, zaman saya kecil dulu namanya kuas merang, terbuat dari batang padi, untuk kuas yang dari kapur itu. Nah, kita aduk begitu, terus kita kuaskan pintu jendelanya sampai habis. Kemudian paginya kita sama teman-teman kita lihat, sambil tertawa, kita lihat ibu dan anak ini bawa selang sambil menangis, sambil dia lap pintu jendelanya. Saat itu kami juga tertawa saja. Saya juga tidak mengerti
saat itu hati saya terbuat dari apa, tapi itu sebuah kebanggaan. Bahkan ada lagi gereja perintisan, gereja papan saat itu, karena ibadah di tengah kampung itu dilarang, kami beserta teman-teman kalau malam kita lempari. Setiap malam kita lempari. Pas satu saat ketika gereja itu ditinggal pergi sama penghuninya, kami dan teman-teman, karena itu gereja panggung, jadi kakinya ada 6, kita potong yang depan kanan, potong 10 cm, yang belakang kiri potong 10 cm, yang tengah kanan kita, pokoknya kita bikin dia bergoyang. Sampai sebegitunya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita perhatikan lagi, pemilik gerejanya datang satu hari, kita juga lihat tertawa-tertawa saja. Mereka hanya berdoa, saya tidak mengerti, tidak tahu saat itu apa yang menjadi doa pergumulan mereka. Tapi yang jelas, itu sebuah kebanggaan bagi kami. Nah, ini yang menjadi gongnya. Kenapa kemudian Tuhan tangkap saya? Dari banyak cerita ini yang menjadi gongnya. Satu saat di dekat tempat saya, itu di satu rumah anak Tuhan, ada persekutuan kalau dulu istilahnya FA, Family Altar, atau Bebel Kering. Ketika mereka sedang ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami dan teman-teman ini sepakat untuk kita kerutuki itu kita lempari pakai batu. Kita lempari terus kita sembunyi. Orangnya keluar, kita sembunyi. Mereka memuji lagi, saat itu memuji yang mereka pakai cuma tamborin. Ketika mereka mulai memuji lagi, kita lempari lagi. Mereka keluar lagi, kita sembunyi. Terus itu berulang-ulang. Sampai akhirnya mereka tidak memuji, mungkin hanya berdoa atau sharing, saya kurang mengerti. Nah, selesai kami lempari rumah itu. Kemudian kami sepakat dengan teman-teman duduk sambil ada sedikit minuman kita siapkan saat itu. Nah, pas di tengah-tengah saat saya dan teman-teman menikmati sukacita itu, saya merasakan tiba-tiba badan saya kok dingin sekali. Benar-benar dingin. Nah, saya sampaikan kepada teman, kok badan saya dingin ya? Nah, teman saya juga, nggak usah bercanda. Tidak lama kemudian saya rasakan tangan saya ini seperti bisa digulung dilipat. Seperti kayak karet yang bisa digulung. Terus saya sampaikan kepada teman saya, tulangku hilang, balungku hilang. Aku tak mulai ya. Saya bilang teman saya, aku tak pulang ya. Teman saya bilang kalau enggak kuat, bilang enggak kuat, enggak usah alasan. Yang tulangnya hilang lah, yang kedinginan lah. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, saat itu saya ini mengalami kedinginan yang luar biasa. Kemudian ketika saya pulang sampai di rumah, benar-benar sebuah rasa dingin yang luar biasa tidak bisa saya tahan. Sampai akhirnya saya keluarkan baju dan celana training untuk biasa dipakai untuk olahraga, saya pakai double supaya tidak kedinginan. Masih kedinginan, saya ambil jaket. Masih kedinginan lagi, ada kasur tipis yang orang bilang kasur Palembang itu, saya gulung untuk saya tidur. Sampai kemudian saya merasa napas saya, karena begitu dinginnya sampai saya sesak untuk bernapas. Kemudian lambat laun saya kurang mengerti, hanya yang saya tahu antara saya tidur atau pingsan atau mati saya tidak ngerti. Yang jelas saya sudah tidak sadar. Begitu saya terbangun Bapak Ibu Saudara, saya sudah dalam posisi duduk bersila.
duduk bersila, kemudian saya tengok ke kanan, abu-abu. Saya tengok ke kiri, abu-abu. Saya tengok ke atas, abu-abu. Saya tengok ke bawah, abu-abu. Jadi sekeliling saya semuanya abu-abu dan saya posisi ada di tengah-tengah. Dan saya lihat ke bawah pun tidak kelihatan bumi. Dan saya sempat berpikir, apa ini yang namanya orang mati? Oh, mungkin ini yang namanya mati. Saya sempat berpikir begitu. Terus saya ketika melihat ke atas, tidak lama kemudian, saya lihat seperti ada kertas HVS jatuh melayang-layang. Persis satu lembar HVS warna putih itu. Begitu jatuh persis di depan saya, dia selebar pintu. Ketika saya perhatikan betul-betul, kertas yang putih itu tidak lama kemudian muncul gambar laki-laki gendong anak kambing bawa tongkat. Yang saat itu saya tahu gendong anak kambing bawa tongkat. Dan kemudian saya ngomong sama lukisan ini pakai bahasa Jawa. Aku rak butuh lukisan. Dan Bapak Ibu Saudara, ajaibnya lukisannya menjawab dengan bahasa Jawa juga. Ora usah bingung melu aku. Saya jawab untuk yang kedua kalinya, aku rak butuh lukisan. Dijawab lagi, enggak usah bingung ikut aku. Untuk yang ketiga kalinya lebih keras lagi, saya teriak, aku rak butuh lukisan. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Ora usah bingung melu aku. Artinya ketika saya ngomong, aku enggak butuh lukisan, saya enggak butuh lukisan. Lukisannya menjawab, enggak usah bingung ikut aku. Nah, pas yang ketiga kali itu kemudian saya kaget terbangun. Oh, rupanya saya mimpi. Tapi satu hal yang ajaib Bapak Ibu Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan. Saat itu, ketika saya terbangun, yang tadinya badan saya kedinginan, sudah tidak dingin lagi. Kemudian saya melihat jam dinding, tengah malam. Sudah jam 1:30 pagi. Saya sempat merenung, saya mimpi apa itu, mimpi apa, mimpi saya itu mimpi apa ya? Saya renungkan baik-baik, kemudian oke, saya ingat seseorang. Siapa itu? Itu adalah guru spiritual saya. Karena saya selama ini kalau ada apa-apa yang hubungannya dengan spiritual, saya punya guru spiritual yang tinggal di daerah Ambarawa. Pagi-pagi betul, saya mandi, saya keluarkan motor, kemudian dari Semarang, saya naik motor, tujuan Ambarawa. Nah, di tengah jalan, mendung, dan tiba-tiba hujan deras sekali. Sampai di daerah Ungaran di Karangjati tepatnya itu, saya minggir sebentar, saya berhenti di halte bus. Saya menunggu sampai hujan reda. Nah, saat itu, di saat saya duduk menunggu hujan reda, dari arah seberang jalan, ada bapak dan anaknya itu lari-lari menghampiri saya. Rupanya beliau juga mau berteduh. Akhirnya kami sama-sama berteduh, kemudian saya secara tidak sengaja mendengarkan percakapan dari bapak dan anak ini. Nah, dari percakapan kedua orang inilah saya merasakan ada sesuatu yang membuat hati saya terasa sejuk. Dan entah kenapa kemudian saya bertanya kepada beliau, Pak, minta maaf. Tapi saya pakai bahasa Jawa, saya minta maaf, Pak. Saya dengar Bapak berbicara ini, hati saya rasanya tentrem, rasanya damai, rasanya tenang. Nah, kemudian Bapak ini jawab, "Mosok sih Mas?"
Iya Pak, betul. Saya merasakan kedamaian, rasa damai sekali. Nah, terus terjadilah perbincangan antara kami dengan beliau. Beliau tanya, Mas mau kemana? Anu Pak, saya mau ke Ambarawa. Mau ke Ambarawa kemana? Saya jawab lagi, saya mau ke Tambak Boyo. Oh, di sana ya. Saya juga ada, Bapak ini menjawab, saya juga ada saudara di sana. Tambak Boyonya mana Mas? Ke siapa? Ini kok ke Mbah Dim, saya bilang, ke guru spiritual saya. Oh, orang pintar itu ya? Iya Pak, saya kenal itu, saya tahu. Nah, kemudian apa? Beliau tanya, lah memang ada perlu apa toh Mas? Sampai ke sana. Anu apa? Saya ini semalam mimpi. Saya ceritakan mimpi saya. Saya mimpi ya, karena saya penasaran dengan mimpi saya mau tanyakan ke beliau. Lah, Mas mimpinya mimpi apa? Ya karena mungkin ini sudah caranya Tuhan, saya kurang mengerti juga pada saat itu. Saya ceritakanlah ke beliau tentang mimpi saya. Mimpi melihat apa? Sebuah lukisan dengan gambar laki-laki gendong anak kambing bak tongkat. Beliau sempat sejenak memperhatikan saya. Dia tanya kepada saya, Mas, agamanya apa? Saya jawab, agama saya Islam, Pak. Terus tanya, mesti mimpi ini ada latar belakangnya. Sebelumnya nih Mas bagaimana? Terus saya cerita, karena saya melihat beliau cara berbicaranya kelihatan bahwa beliau ini orang bijak, saya sampaikan kepada beliau. Saya ceritakan bahwa latar belakang saya, keluarga saya, orang tua saya. Terus saya tanya kepada beliau, kalau Bapak tahu bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi saya, Pak. Terima kasih sekali. Beliau mengiyakan. Bisa Mas, tapi tidak bisa saja langsung. Mimpinya Mas ini mesti saya doakan dulu. Nah, dari kata doakan dulu ini, kalau orang Jawa berpikirnya mesti ini orang pintar. Karena hanya apa bahasa yang dipakai oleh kami zaman dahulu sebelum jadi anak Tuhan, yang namanya tak doakan dulu, oh berarti ini orang pintar. Ya saya berpikir pada saat itu pun Bapak ini orang pintar, atau boleh dibilang apa dukun lah. Tapi pemahaman dukun dengan orang pintar bagi kami beda. Orang pintar itu orang yang apa lebih bicara spiritual, lebih lebih daripada apa dukun. Nah, saya berpikirnya ini mungkin kiai atau semacamnya. Terus saya tanya kepada beliau, Pak, minta maaf. Terus kalau 3 hari lagi saya ke rumah Bapak, atau saya harus kemana? Nggak usah ke rumah saya. Kita ketemu di sini saja, Mas. Di sini, Pak, di halte ini. Iya, di sini saja. Terus jam berapa, Pak? Beliau bilang, Mas, sebelum di sini saya sudah sampai di sini. Nah, pagi, siang, atau sore, Pak? Pagi ya, paginya jam berapa? Pokoknya Mas, belum di sini, saya sudah di sini. Nah, setelah itu kemudian kami pamitan. Dan saya tidak lagi jadi berangkat ke Ambarawa. Karena Bapak ini sudah menjanjikan akan memberikan jawabannya 3 hari lagi. Dan benar, 3 hari kemudian saya berusaha menghargai karena ini orang pintar, menurut saya orang pintar. Jadi pagi-pagi sekali, jam 6 itu saya sudah sampai di halte bus di daerah Karangjati. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ini lebih pagi daripada saya. Nah, ketika kami bertemu sebentar, kemudian berbincang-bincang, basa-basi, kemudian salaman, sampailah saya menanyakan, Pak, minta maaf, kembali mau menanyakan mimpi yang
kemarin saya tanyakan ke Bapak. Jawabannya sederhana Bapak Saudara. Jawabannya begini beliau. Mas ini domba yang hilang diselamatkan. Saya agak bingung juga. Maksudnya domba yang hilang diselamatkan itu apa? Terus saya tanya, Pak, minta maaf, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Mas, ibadah enggak? Iya, saya ibadah, Pak. Sembahyang enggak? Percaya sama Tuhannya, Mas? Percaya, Pak. Ya, saya sembahyang, ya saya percaya sama Tuhan saya. Kalau Mas percaya sama Tuhannya, Mas, saat Mas sembahyang, tanyakan. Selesai sembahyang, tanyakan, Tuhan, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Sederhana, jawabannya cuma itu saja. Selesai itu sudah kami bincang-bincang sebentar. Memang saya sempat tanya, beliau rumahnya di mana? Cuma jawab, jauh Mas. Pak tinggalnya di mana? Oh jauh Mas. Sudah. Kemudian saya pamitan, saya ambil amplop yang sudah saya isi dengan sedikit uang. Memang yang namanya orang kalau ketemu orang pintar itu, kalau adatnya orang Jawa itu pakai syarat. Nah syarat itu yaitu tadi ketika kita tanyakan mimpi apa, keperluan apa kita kepada orang pintar, pamitannya ya pakai salam tempel. Itu sebagai syarat. Itu wajib hukumnya. Jadi ketika saya ambil amplop, kemudian salaman sekaligus saya serahkan amplop itu, beliau kaget, terus tanya kepada saya, ini apa ini Mas? Itu syarat Pak. Oh, syarat ya baik, saya terima. Kemudian beliau terima, kembalikan kepada saya, Mas ini saya terima, tapi saya kembalikan kepada Mas. Ini bukan punya Mas, tapi ini punya saya. Kembali saya berikan kepada Mas untuk beli bensin. Tapi Pak ini syarat. Iya, syaratnya kan sudah saya terima. Dan ini dari saya buat Mas, buat beli bensin. Memang saya kaget, seumur-umur sejarah, yang namanya orang pergi ke orang pintar, memberikan syarat, dan syarat itu dikembalikan. Itu sama halnya dengan yang namanya mimpi keinginannya tidak akan terjawab, seperti tertolak. Jadi ketika saya terima itu saya sempat termangu, tapi namanya sudah pamitan, sudah saya start motor, balik kanan, tapi hati saya tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya toleh ke belakang, dan benar saya lihat Bapak ini pas persis ada bis berhenti di depannya beliau. Dan beliau naik. Kok tidak tahu kenapa tiba-tiba spontan saya tergerak untuk ikuti bis itu. Tujuan saya ikuti saya hanya untuk mengembalikan yang namanya syarat. Karena itu syarat itu hukumnya wajib harus diterima. Saya ikuti mulai dari Ungaran terus. Dia berhenti di mana? Saya berhenti. Saya lihat siapa yang turun. Kalau orangnya salah, saya ikuti terus, saya ikuti. Sampai perbatasan Jogja. Magelang, Jogja. Begitu bis berhenti, orangnya turun. Sudah masuk ke kampung. Saya ikuti dari jauh, saya lihat dari jauh. Begitu sampai di mata jalan itu di gang dekat jalan raya, saya lihat beliau jalan-jalan, kira-kira berapa ratus meter, beliau belok kiri, masuk rumah. Saya ikuti terus, saya hanya kira-kira saja, tadi beloknya di sini. Pas berhenti, ada beberapa rumah, saya berhenti di situ, paling tinggal tanya kiri kanan. Karena saya tanya nama pun saat sama beliau tidak menjawab. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali Assalamualaikum. Dibukalah pintunya. Setelah dibuka, beliau terkejut dan saya pun terkejut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Rupanya beliau ini orang Kristen. Tahu dari mana? Ketika pintu rumah dibuka, di dindingnya ada salib. Dan beliau pun juga kaget. Kenapa? Karena beliau tahu saat waktu saya ceritakan mimpi saya kepada beliau tanya, kenapa kok bisa mimpi seperti ini? Pasti ada dasarnya, ada alasannya. Saya ceritakanlah semuanya kepada beliau. Makanya
Saya baru ngerti kenapa beliau tidak ingin saya tahu rumahnya. Tapi saat itu saya yakin percaya bahwa Roh Kudus mulai bekerja. Yang tadinya saya paling alergi, anti untuk masuk rumahnya orang Kristen. Mungkin itu yang pertama kalinya saya bertamu ke rumahnya orang Kristen. Saya minta izin untuk duduk, bincang-bincang sama beliau. Dari perbincangan itu kemudian saya seperti menemukan pribadi yang ngerti saya. Sebenarnya Bapak ini ngerti, saya ini pengen apa, mau apa, beliau ngerti. Nah, dari perbincangan itu kemudian beberapa hari kemudian saya datang lagi ke situ, pamit lagi, berapa hari lagi ke situ, terus intens terjadi satu perbincangan dan saya seperti merasakan mendapatkan teman sharing, teman berbicara yang enak. Dan saat itu saya belum mengerti kalau beliau ini ternyata hamba Tuhan. Ya. Satu saat saya entah bagaimana ceritanya kok tiba-tiba saya tanya beliau, Pak, saya ini tidak boleh kalau jadi orang Kristen. Saya tanya ke beliau. Dan beliaunya menjawab, ya boleh saja. Terus sarannya bagaimana, Pak? Ini jawaban yang luar biasa. Yang mungkin kalau ada orang Kristen yang lain atau hamba Tuhan yang lain, itu tidak akan sama seperti beliau. Jawabannya beliau, Mas minta izin dulu sama orang tua. Diizinkan enggak? Saat itu saya ya, mungkin itu bagian dari syarat untuk menjadi orang Kristen adalah minta izin kepada orang tua. Dan saya pulang, saya sampaikan kepada keluarga saya, aku mau jadi orang Kristen. Lah, bapak saya begini, kok ini baru kejeduk gitu, artinya habis terbentur di mana kamu, kejedot di mana kamu, kok tiba-tiba seperti itu. Ya saya sampaikan alasannya, yaitu keinginan saya saja. Enggak sama macam-macam. Disitulah mulai hubungan kami sudah tidak harmonis lagi. Tapi saya intens untuk berkomunikasi dengan hamba Tuhan ini. Satu saat kalau saya singgah ke beliau, saya sharing tentang bagaimana hidup orang Kristen. Pulangnya saya ke rumah, ketemu dengan orang tua. Saya sampaikan lagi keinginan saya. Kembali mendapat penolakan lagi. Nggak usah macam-macam, bahkan lebih keras lagi. Sampai kemudian ketika yang terakhir saya tanya kepada orang tua, saya sampaikan kepada orang tua, keinginan saya, jawaban orang tua saya adalah, nggak usah macam-macam, bertobat, baca syahadat bertobat, mumpung belum terlambat. Belum dibaptis toh, kalau sudah dibaptis terlambat. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, oh berarti harus baptis, supaya tidak dikejar-kejar untuk kembali bertobat, baca syahadat. Ya. Saya kembali, saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, Pak, apakah saya boleh baptis? Oh iya boleh saja toh Mas. Itu harus, bukan hanya boleh, itu harus. Nah, disitulah kemudian saya belajar kepada beliau selama beberapa waktu tentang apa itu baptisan. Nah, satu saat ketika baptisan kurang berapa hari, saya mimpi lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam tidur saya seperti di ruang doa gereja, kemudian di situ berita ini berdoa, kemudian saya ketok pintunya, Shalom, Bapak, selamat malam. Iya, bagaimana? Ini Bapak minta maaf, saya mau baptis. Itu dalam tidur saya Bapak Ibu Saudara.
Kemudian dari ruang doa ini dijawab. Tidak dibuka pintu tapi langsung dijawab. Kamu mau baptis? Iya. Tidak apa-apa, sekarang pun bisa. Tapi kamu harus minta maaf sama ini. Semua nama disebutkan. Jadi nama-nama yang dulu pernah saya lempari, yang pernah saya buat sakit hati, termasuk yang pintunya saya kuas dengan kotoran manusia. Jadi semua nama yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, itu di dalam mimpi disebutkan semua. Nah, ketika saya terbangun, oh ternyata cuma mimpi. Nah, sebelum itu memang ketika nama itu disebutkan, semua nama disebutkan, saya sempat menjawab, nah, kalau mereka tidak mau minta maaf, memaafkan bagaimana? Lalu kalau mereka tidak mau memaafkan itu urusanku. Yang penting bagianmu, urusanmu, minta maaf pada mereka. Kalau mereka tidak memaafkan itu urusanku. Nah, itulah saya kemudian terbangun dan saya kaget mimpi. Besoknya saya datangi hamba Tuhan ini, saya sampaikan mengenai mimpi saya semalam begini. Jawabannya sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Wah Mas, kalau begitu saya tidak berani baptis Mas. Mas Nasta panggilan saya. Karena Tuhan sudah berikan satu penglihatan. Syaratnya Mas harus, dari nama yang disebutkan itu kenal semua enggak? Tahu enggak? Ya saya tahu Pak. Saya tahu mereka, saya kenal mereka. Tahu tempatnya? Tahu. Kalau begitu kembali ke Semarang, minta maaf kepada mereka semua yang ada dalam mimpi, jangan sampai terlewatkan. Setelah minta maaf kepada mereka, kembali kita baptis. Nah, saat itulah seumur-umur saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Yang tadinya saya ketemu dengan mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, tidak terasa takut, bahkan bangga ketika membuat mereka celaka dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, saya mengunjungi satu persatu mereka, ada rasa takut yang luar biasa. Tapi karena memang itu harus begitu, harus saya lakukan, dan saya harus minta maaf pada mereka. Dari semua satu saya tinggalkan. Karena saya benar-benar tidak punya nyali untuk ketemu dengan keluarga ini. Bapak Ibu tahu siapa? Itu adalah keluarga yang rumah pintunya saya kuas dengan TA1, dengan kotoran manusia. Dari semuanya sudah saya kunjungi, saya datangi, saya minta maaf. Dan semuanya memaafkan. Hanya satu keluarga ini yang saya seperti takut sekali. Tapi akhirnya saya beranikan diri untuk ketemu. Dan kebetulan beliau pas ada di luar rumah. Saya samperi beliau, permisi Bu, saya ada perlu. Lah, ibu ini kaget ketika melihat saya, loh Mas, tumben, ada perlu apa? Maksudnya tumben itu karena saya tidak pernah sekalipun ngomong sama beliau. Makanya beliau bilang tumben. Tumben ada perlu apa? Ya Bu, saya ada perlu Ibu. Ada perlu penting sekali. Terus bagaimana? Di luar atau di dalam? Kalau Ibu berkenan ya, kalau di dalam rumah Ibu berkenan, saya di dalam. Tumben mau masuk rumah saya. Memang beliau teriak tumben itu karena memang seumur-umur saya tidak pernah berbicara bahkan masuk rumahnya beliau. Nah, setelah sampai di rumahnya, masuk di dalam rumah, saya sampaikan maksud saya sampaikan Bu, tujuan saya datang ke rumah ini, saya mau minta maaf. Ya, minta maaf buat apa Mas? Saya mau minta maaf karena dulu pernah rumah ini dilabur, dikuas pakai, iya saya tahu Mas, saya tahu. Nah itu orangnya Ibu tahu, saya tahu Mas, itu orangnya saya Ibu. Saya juga tahu kalau itu orangnya Mas Nasta ini. Nah karena itu Ibu, kedatangan saya ke sini saya meminta maaf. Oh sudah saya maafkan oh Mas, sudah saya maafkan. Pada saat itu saya dan anak saya
semprot pakai selang, pintu, jendela. Kami menangis memang, tapi kami sambil berdoa memaafkan siapapun yang memperlakukan kami seperti ini. Itu sudah kami maafkan pada saat itu. Ya terima kasih Bu, saya bilang. Terus tanya lagi, lah emang kenapa Thomas? Bu, saya mau baptis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi rupanya selama ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya ini bagian dari salah satu pokok doa daripada ibu dan anak ini. Disitulah saya baru mengerti betapa luar biasanya orang yang diperlakukan seperti itu, yang mestinya tahu siapa pelakunya. Dia tidak lapor polisi, dia tidak mungkin lapor kepada siapa, tapi dibawa dalam doa. Hari itulah saya benar-benar merasakan betapa luar biasa hidup orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sedikit berikan satu tips. Karena saya sering melihat saat ini banyak orang Kristen, orang percaya yang dikata-katai, yang kafir lah, yang inilah, yang kata-kata yang tidak enak, yang mempermalukan, dan lain sebagainya. Seringkali kita meresponinya dengan hal yang sama. Tapi satu hal, kita boleh belajar dari keluarga ini. Ketika dia diperlakukan seperti itu, bukan makian atau apa yang keluar dari mulutnya, tetapi doa. Dan saya yakin percaya, sampai saat ini pun, sampai kemudian Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya, itu bagian, saya percaya bagian dari doa mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik. Jadi daripada kita seperti yang di medsos saat ini, saling ribut dengan keyakinannya, alangkah baiknya kalau kita juga bersikap seperti ibu dan anak ini. Ibu janda dan anak ini. Nah, setelah saya sampaikan, sampaikan permintaan maaf, kemudian pamitan, disitulah saya kembali berangkat ke Jogja. Saya ceritakan semua kepada hamba Tuhan. Tidak lama kemudian baptis. Masa menunggu surat baptis, kami beraktivitas seperti biasa, tapi sudah tidak lagi melakukan aktivitas di Semarang, lebih banyak di Magelang dan Jogja. Nah, ketika surat baptis itu jadi, saya bawa, saya berikan kepada keluarga, saya tunjukkan bahwa, Pak, saya sampaikan ke orang tua, tidak usah lagi saya sudah dewasa, sudah besar, tidak usah lagi untuk minta saya kembali bertobat. Saya sudah punya pilihan sendiri dan saya merasa ini yang terbaik buat saya. Oh, pilihanmu itu ya sudah. Masuk ke kamar, ambil kakak, karena saya sulung dari 4 bersaudara, nama saya dicoret. Kamu bagian dari orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya hak dalam keluarga ini. Nah, dari situlah kemudian saya mulai keluar dari rumah itu. Saya bawa surat, ijazah pun tidak boleh. Karena ijazah itu aku yang menyekolahkan. Saya bawa motor pun tidak boleh. Karena motor itu pun aku yang beli. Keluarga saya bilang begitu. Terus saya keluar begitu saja. Hanya dengan berapa potong pakaian. Kemudian saya mulai beraktivitas. Saya bawa istri saya dan 2 anak saya
Dua anak saya masih kecil-kecil, saya bawa ke Jogja. Mulai hidup dengan suasana yang baru di Jogja. Hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Pergi tidak membawa sesen pun uang kami bawa saat itu. Saya hanya modal motor butut yang motor memang saya punya sendiri, bukan motor dari orang tua atau keluarga. Saya bawa ke Jogja, kemudian di Jogja dipertemukan dengan teman dari istri saya saat itu. Dia punya rumah kosong di daerah Kudian yang tidak berpenghuni karena memang di situ dikenal rumah angker. Saat itu kami tidak punya uang, tidak punya apa untuk sewa tempat. Kami sampaikan kepada teman istri saya dan beliau bilang punya satu rumah di tengah sawah, tapi ya kondisinya seperti itu. Kalau mau tinggal di situ tidak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan karena kondisi keadaan ya akhirnya kami mau dengan iman tinggal di situ. Di situ kami mulai aktif di gereja dengan kerja apa adanya, terlibat pelayanan juga di salah satu gereja kecil di Jogja. Perjalanan waktu sampai kemudian pemilik rumah ini menawarkan, karena memang di belakang rumahnya itu ada sedikit tanah kosong, dan beliau tawarkan kepada saya, Mas, kalau mau bikin kolam, itu masih ada tanah agak lebar, 4 meter kali 30 itu masih ada. Itu saya disuruh bikin kolam Bapak Ibu Saudara. Karena saya itu memang kebutuhan yang sangat mendesak, saya harus lakukan sesuatu, saya gali apa tanah itu sendirian. Jadi setiap hari saya harus gali 1 meter dengan ketinggian 1 dada begini, lebar 4 meter, kedalaman 1 meter, dan lebar panjang 1 meter. Terus setiap hari begitu terus sampai dengan 20 meter itu hampir 1 bulan saya gali setiap hari. Nah, satu saat ketika kolam sudah jadi, karena itu di tengah sawah, ada sedikit berkat, kita beli benih ikan nila pada saat itu. Memang itu kerinduan kami, kalau memang Tuhan memberkati lewat ikan ini, hasil panennya kita akan pakai untuk sewa tempat, bikin usaha kecil-kecilan. Tapi rupanya Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Saat itu ketika waktunya mau panen, kurang dari ya hampir 5 bulan, dan saya lihat ikannya memang sudah agak besar. Pas saat mau panen, tiba-tiba pemilik rumahnya datang. Entah kenapa alasannya apa, saya tidak mengerti, kami tidak mengerti. Tiba-tiba kami sekeluarga diusir, disuruh pergi. Saya sampaikan, loh Mbak, kami kan sebentar lagi mau panen. Saya minta waktu berapa hari lagi untuk kami jual hasil panen ini, kemudian kami pindah dari tempat ini. Oh, enggak bisa Mas, secepatnya harus pergi. Ya sudah, akhirnya kami mau bagaimana lagi. Saya dengan istri cuma bisanya berdoa saja, istri saya biasanya cuma menangis. Nah, tidak lama, di saat kami duduk di situ merenung mau bagaimana, terus ikan ini mau dijual kemana, kami lihat ada bapak-bapak duduk di pinggir sawah. Kemudian saya datangi, karena saya melihat sepertinya orang itu juga bingung. Setelah saya datangi, saya tanyakan, loh Mas, kok saya lihat Mas ini kayak orang bingung, kenapa? Beliau cerita kepada saya, Mas, istri saya ini kena
kanker miom di Dr. Sarjito, harus operasi, dan saya benar-benar tidak punya uang. Jadi makanya saya bingung duduk di sini, saya mau ngapain. Saya bilang sama beliau, Mas tunggu sebentar. Saya ngomong sama istri saya ini, itu ada orang, saya ceritakan semua. Terus kami doa sama-sama. Di dalam doa, selesai berdoa, saya tanya ke istri saya, apa jawabannya? Istri saya ngomong, kasihkan kolam itu kepada orang itu. Semua hasilnya. Dan saya bilang, ya sama jawabannya. Akhirnya saya panggil Mas ini, saya bilang kepada beliau, Mas cari pick up atau apa untuk ambil semua ikan yang ada di sini. Semua ikan yang ada di sini, kemudian terserah seberapa hasilnya digunakan untuk nambah-nambah pengobatan. Nah, selesai itu, sudah kami pergi sama istri ke gereja berdoa. Gereja berdoa, dalam doa, cuma kami, ya jujur kami mengeluh. Kami teriak kepada Tuhan. Tuhan, lah kok seperti ini hasilnya? Katanya ikut Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Tapi pada kenyataannya kenapa ini yang harus kami alami? Sudah selesai doa, sudah kami pasrah pokoknya kepada Tuhan. Kita pulang ke rumah. Kondisi kolam masih hasilnya masih diambil sama orang yang istrinya sakit. Kita istirahat sebentar. Sore saya keluar lagi dengan istri dan kedua anak saya. Dan kedua anak saya di tengah jalan dihadang sama orang. Ditanya, Pak, Bapak mau kemana? Oh enggak, Mas, saya cuma mau jalan-jalan. Enggak, saya lihat Bapak ini kayak orang bingung. Enggak, saya cuma mau jalan-jalan, Mas. Ditanya lagi, terus saya ceritakan semua, Mas, saya ini bingung. Saya ini bingung mau kemana karena saya tinggal satu rumah, sekarang rumahnya sudah mau dipakai sama yang punya, dan saya harus pergi secepatnya. Orang ini telepon orang tuanya yang ada di Kulon Progo, telepon, Pak, ada satu keluarga orang percaya, tapi dulunya dari Muslim. Nah saat ini bingung cari tempat tinggal karena tempatnya sudah mau dipakai sama yang punya. Kira-kira bagaimana Pak? Oh suruh ke sini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari itu juga beliau bilang kepada saya, Pak, barang-barang apa semua dibawa, nanti dinaikkan pickup, langsung bawa ke rumah saya. Jadi puji Tuhan, hari itu sebenarnya kalau saya tidak ketemu dengan beliau, mungkin kami sekeluarga ini sudah entah mau tinggal di mana. Setelah saya ke tempat beliau, kembali kami beraktivitas, bikin usaha kecil-kecilan, dengan sambil pelayanan. Kemudian entah dari mana saya kurang mengerti, ada dari satu lembaga LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia itu, entah tahu saya dari mana, kenal saya dari mana, tiba-tiba cari saya sampai ke rumah. Kemudian sampaikan kalau dengar cerita kehidupan saya dari orang seberang kemudian jadi anak Tuhan, mengajak saya untuk bergabung di dalamnya, terlibat satu pelayanan kepada untuk saya terlibat dengan LPMI dalam satu pelayanan penginjilan baik di jalan, baik di terminal dan lain sebagainya. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, mulai pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan kepada keluarga kami.
Meskipun kalau dipikir secara manusia, kami hidup tidak jelas, tidak punya penghasilan tetap, tapi saya percaya ketika kita setia terus melayani Tuhan, tanpa ada perkeluhan, tanpa ada persungutan, kita jalani saja. Saya yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada atas kita semua. Nah, satu ketika dari lembaga ini ngajak saya untuk sekolah dan ikut pelatihan. Nah, disinilah kemudian mulai semakin aktif pelayanan kami baik di tempat-tempat malam, di tempat-tempat pelacuran, di terminal dan lain sebagainya. Sampai kemudian pengutusan kurang lebih 14 tahun yang lalu, kami masing-masing yang orang yang dari seberang kemudian bertobat, itu dikumpulkan di satu tempat dulu di Wisma Eden kalau saya tidak salah ingat itu. Dilatih di situ, dibekali di situ, kemudian masing-masing disediakan pengutusan, dan pengutusannya untuk saya jatuhnya di Papua. Itulah awal mula kenapa saya bisa berada di Papua. Kami sampai di suku ini, kemudian kami lihat mereka ini yang tidak mengenal gula, tidak mengenal garam, tidak mengenal uang, belum mengerti apa-apa. Bahkan Tuhan pun mereka belum punya. Tuhan yang mereka itu cuma matahari dan bulan. Jadi kalau pagi hari mereka ini para bapak ini pergi untuk berburu, ibu-ibu ke ladang, anak-anak yang bermain dengan kami. Nanti jam 4 sore, bapak pulang, tidak lama kemudian langit gelap, mereka tidur. Jadi aktivitasnya mereka begitu rutin seperti itu. Tapi satu hal yang kami dapatkan adalah tujuan kami beberapa hamba Tuhan ini berkunjung ke mereka untuk menginjili mereka. Tapi rupanya justru mereka lah yang menginjili kami. Saat itu Bapak Ibu saya memang melihat kondisi mereka, saya menangis. Menangis bukan karena apa, saya menangis karena saya teriak, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya kalau seringkali saya banyak mengeluh. Kadangkala saya bersungut-sungut karena keadaan yang mungkin tidak menyenangkan saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya melihat seringkali kita-kita ini para hamba Tuhan bisa ngomong kepada jemaat, sampaikan kepada jemaat, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tapi pada kenyataannya, ketika berhadapan pada keadaan yang kurang bersahabat, kurang mengenakan, entah itu lampu padam, pulsa telat, uang agak terlambat, makanan kurang enak sedikit, seringkali kita mengeluh. Tapi begitu kita melihat mereka yang belum kenal Tuhan, bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa, tapi hidupnya penuh sukacita. Disitulah kemudian kami dengan beberapa Tuhan ini terbeban berkomitmen untuk menjangkau mereka. Dan ini pun pergumulan kami. Luar biasa mereka, Pak Ibu Saudara. Ketika kami bincang-bincang seperti ini, berhadapan muka ketemu muka, itu kalau malam hari, itu kami tidak bisa melihat wajah mereka. Benar-benar gelap gulita. Seperti gelap itu seperti bisa diraba, karena begitu gelapnya. Tapi yang luar biasa, pertolongan Tuhan kepada mereka. Begitu mereka mendengar ada suara babi hutan atau apa bergerak, entah bagaimana caranya, mereka bisa ambil tombak, kejar babi hutan itu sampai ketangkap. Saya juga tidak mengerti. Mereka ini punya ilmu apa, matanya terbuat dari apa, saya tidak mengerti. Tapi yang kami tahu, memang suku di sana itu unik. Ada yang matanya warnanya agak merah kayak kelereng, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu keunikan dari suku Togodil.
Jadi meskipun dalam keadaan yang gelap gulita, mereka bisa bisa melihat. Jadi pas kami bincang-bincang pun mereka bisa melihat kami meskipun kami tidak bisa melihat mereka. Nah, itu yang ini saya sampaikan. Menjadi pergumulan kami adalah kami rindu ketika kami berkunjung lagi ke sana, kami bisa membawa penerangan bagi mereka. Mungkin entah solar cell yang portable atau bagaimana, karena seperti apapun kalau tanpa penerangan sangat susah sekali untuk kami melayani mereka. Kalau pagi ketemunya hanya dengan anak-anak, siang sedikit baru ketemu dengan ibu-ibu, sore bapak baru pulang. Jadi penginjilan kami kurang efektif. Makanya itu pergumulan kami. Dan semoga Tuhan izinkan dalam waktu dekat, ketika Tuhan izinkan kami dengan tim berangkat ke sana lagi, kami boleh membawa solar cell untuk menjadi jawaban bagi masyarakat yang ada di sana. Karena kerinduan kami, malam kami bisa ketemu, kami bisa bincang-bincang, kami bisa memperkenalkan kepada mereka, membaca dan menulis, kami bisa kesaksian, kami bisa sampaikan siapa itu pribadi Yesus kepada mereka. Itu jadi pergumulan kami saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal yang perlu kita pegang, apapun keadaan kita, bagaimanapun tempat ibadah kita layak bersyukur. Ada saudara kita yang ada di pedalaman, yang di pesisir, yang tepatnya jauh dari perkotaan. Mereka rindu punya tempat ibadah yang layak, tetapi hal itu belum mereka dapatkan. Tapi toh seperti apapun itu, mereka tetap menikmati yang namanya ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi malam hari ini saya mengucap syukur kalau boleh diberi kesempatan kesaksian menyaksikan perjalanan bagaimana saya mengenal Tuhan, kemudian yang dari tadinya tidak mengenal Tuhan, orang yang anti dengan yang namanya kekristenan, kemudian Tuhan tangkap, kemudian dipakai untuk menjadi alatnya, sampai dikirim ke Papua, sampai dikirim ke Halmahera, sampai nyebrang ke Samudra Pasifik, tempat pelayanan kami yang terakhir itu sudah berbatasan dengan negara Palau. Dan nanti juga ada beberapa fotonya yang akan Bapak Ibu lihat dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan tempat yang sangat sederhana, tetapi mereka menikmati yang namanya ibadah, menikmati hadirat Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun kondisi tempat ibadah kita, selayaknya kita terus mengucap syukur. Karena masih ada saudara kita di belahan lain yang belum beruntung seperti kita. Tapi toh tetap sukacita ada di dalam kehidupan mereka. Jadi mungkin demikian kesaksian dari saya. Teman-teman, dari video kesaksian Bapak Muhammad Nastaim asal Magelang ini kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, meskipun dilarang untuk beribadah datang ke gereja, bahkan dia telah menjadi seorang Islam yang sangat ekstrim, sangat radikal. Dia mengganggu orang Kristen, mengganggu tempat peribadatan, tetapi kita melihat bahwa Tuhan tetap punya cara untuk
bisa menyelamatkan dan juga bisa membawa Pak Nastaim kepada Tuhan. Kita juga melihat bahwa setiap orang Kristen yang dilukai perasaannya oleh Pak Nastaim, ketika Pak Nastaim mau bertobat, mau dibaptis dan dia meminta maaf kepada orang Kristen, dia melihat bahwa orang-orang Kristen penuh dengan hati yang memaafkan. Bahkan bukan hanya memaafkan, orang-orang Kristen juga mendoakan Pak Nastaim kepada Tuhan. Sehingga Pak Nastaim melihat bahwa orang-orang Kristen begitu baik dan mereka tidak mendendam, sehingga dengan demikian Pak Nastaim juga melihat bahwa hati orang-orang Kristen itu mengasihi dan memaafkan. Kedua, kita bisa melihat bahwa setelah Pak Nastaim memutuskan untuk menjadi orang Kristen dan dibaptiskan, dia pun menyatakan diri kepada orang tuanya bahwa dirinya telah dibaptis dan menjadi orang Kristen. Dan orang tuanya menolak dan juga memutuskan hubungan dengan Pak Nastaim. Tetapi Pak Nastaim tetap memilih untuk mengikut Tuhan. Banyak kesusahan, banyak penderitaan yang dialami oleh Pak Nastaim setelah dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Tetapi kita melihat dia tidak goyah, imannya tetap kuat, imannya tetap teguh, dan dia tetap bersama dengan istri dan anak-anaknya ingin mengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ketiga, melalui video kesaksian ini kita juga melihat bahwa Pak Nastaim dan keluarganya tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, untuk menerima kasih karunia Allah, tetapi mereka juga dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan di daerah Papua. Dan kita melihat melalui ceritanya bahwa banyak pelayanan yang dikerjakannya, banyak gereja juga di daerah-daerah terpencil yang dibuka melalui pelayanannya. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur dan mari kita doakan supaya pelayanan Bapak Muhammad Nastaim ini terus disertai dan diberkati Tuhan. Semakin banyak orang-orang di Papua boleh mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka boleh memiliki iman dan pengharapan akan hidup yang kekal. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus memanggil kita, memanggil semua orang, bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Kiranya video ini bisa menjadi berkat tersendiri bagi teman-teman sekalian, dan ini bisa memberikan pencerahan sehingga setiap kita bisa hidup melayani Tuhan dan hidup mempersembahkan diri sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan, supaya di masa hidup kita yang tidak lama di dunia ini bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.